Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Kalau kemarin gue udah sempat nyobain Realme 10 Pro 5G, sekarang gue pengen nyobain Realme 10 Pro Plus 5G. Apakah dengan ada embel-embel plusnya jadi beda rasa pakainya? Yaudah, di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue pakai Realme 10 Pro Plus 5G. So stay tune, karena gue yakin lo pasti penasaran sama Realme 10 Pro Plus 5G. Hal pertama yang mau gue ceritain sama lo jelas adalah desainnya. Kalau Realme 10 Pro 5G punya desain yang mengotak, Realme 10 Pro Plus 5G ini lebih cenderung membulat. Ini berkat bentukan layarnya yang dibikin melengkung dan juga back cover yang sedikit melengkung juga ngikutin bagian layarnya. Overall pas pegang handphone ini rasanya itu mirip-mirip sama kayak lo pegang Samsung Galaxy S8 atau S9 series yang keluar 2017 lalu. Dan menurut gue, sebenarnya Realme ini berhasil ya untuk menghadirkan kesan handphone flagship di handphone middle to high kayak Realme 10 Pro Plus 5G ini berkat layar lengkungnya. Untuk finishingnya yang dibikin glossy dan punya efek glitter serta pantulan cahaya dari area kameranya ini balik lagi ke selera masing-masing. Buat lo yang emang demen sama benda atau material yang berkilauan kayak gini bakalan sah-sah aja kalau lo bilang bagus desainnya. Tapi buat lo yang ngerasa desain kayak gini justru malah kelihatan norak, ya nggak masalah juga karena emang nggak semua orang suka desain kayak gini. Kalau gue pribadi sih netral aja ya, gue nggak masalah pakai handphone dengan desain kayak gini. Toh meskipun desain handphone yang lo pegang itu bagus, suka nggak suka juga pasti bakal dipakein casing untuk ngelindungin handphonenya. Sebenarnya gue cenderung kurang suka sama bentukan layarnya yang dibikin melengkung kayak gini. Meskipun secara look kelihatan mewah banget, kendala layar lengkung kayak gini itu susah buat nyari tempered glass. Ujung-ujungnya bakal dipakein pelindung layar macam hydrogel yang gue pribadi kurang suka karena hydrogel itu kena goresan atau ketekan sedikit aja, bakal jadi berbekas dan jadi kelihatan kurang mulus layarnya. Sebelum gue lanjut pembahasannya, gue mau say thanks dulu nih buat teman ponsel yang udah mau minjemin handphone ini. Nah, buat lo yang mau cari handphone second tapi berkualitas, boleh langsung aja mampir ke channel YouTube-nya teman ponsel dan juga ke toko online-nya yang udah ada di Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak. Jadi teman ponsel itu adalah toko handphone second berkualitas yang udah jalan dari tahun 2015 dan sering juga jual handphone ex-review YouTuber terkenal di Indonesia. Kalau kita ngomongin soal layar, kayak yang udah gue bilang sebelumnya kalau layar dari Realme 10 Pro Plus 5G ini berhasil membawa standar baru di handphone kelas middle to high. Dengan bentukan layar yang melengkung di sisi-sisinya, bikin ngasih kesan kalau handphone ini harganya tembus belasan juta. Berdasarkan spesifikasi, layar dari Realme 10 Pro Plus 5G ini punya dimensi lumayan besar yaitu 6,7 inci. Dengan panel yang digunakan adalah AMOLED 1 miliar warna dan sudah mendukung HDR10+ serta refresh rate 120 Hz. Layarnya ini juga memiliki resolusi Full HD Plus 1080x2412 pixel dan punya aspek rasio 20:9 dengan kecerahan maksimal di 800 nits. Berkat panel AMOLED yang digunakan, Realme berhasil menyematkan sensor sidik jari di bawah layar yang kecepatan bacanya lumayan cepat. Overall, di luar bentuknya yang melengkung, gue suka sama layar dari Realme 10 Pro Plus 5G ini. Bergeser ke sektor dapur pacu dan performa, Realme 10 Pro Plus 5G ini ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 920 yang udah support 5G. Prosesor ini punya clock speed maksimal 2,6 GHz dengan konfigurasi 2x2,6 GHz Cortex A78 dan 6x2 GHz Cortex A55 untuk efisiensi dayanya dan punya fabrikasi sebesar 6 nanometer. Selain itu, GPU yang dipakai di handphone ini adalah Mali G68 MC4 dan dibantu dengan RAM sebesar 8GB dan internal storage 256GB yang bisa menghasilkan skor Antutu sebesar 500 ribuan poin. Skor segini terbilang wajar di handphone dengan harga 5 juta sampai 7 jutaan kayak Realme 10 Pro Plus 5G. Untuk pengalaman main gamenya, jelas handphone ini masih sangat sanggup untuk jalanin game ringan macam Mobile Legends dan juga game berat kayak Genshin Impact. Untuk suhunya ini tergolong cukup adem dengan durasi permainan kurang lebih 15 sampai 30 menit. Di otak gue, handphone keluaran Realme itu kalau nggak ngandelin desain yang cakep, pasti ngandelin kameranya. Nggak terkecuali di Realme 10 Pro Plus 5G ini. Di atas kertas, Realme 10 Pro Plus 5G ini punya setup triple kamera di bagian belakangnya yang punya resolusi utama di 108 megapiksel. 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Sedangkan untuk kamera depannya cuma single kamera aja dengan resolusi 16 megapiksel.
Untuk kamera belakangnya bisa ngerekam hingga 4K 30 fps, sedangkan untuk kamera depannya mampu merekam hingga 1080 30 fps. Berikut sampel foto dan video yang berhasil gue ambil pakai Realme 10 Pro Plus 5G. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Realme 10 Pro Plus 5G. Ini direkam di resolusi 1080 60 fps. Jalan kaki seperti biasa, tidak menggunakan gimbal. Kalau misalkan gue lihat di previewnya sih di sini agak sedikit goyang ya. Tapi gue belum tahu kalau misalkan nanti dilihat di komputer hasilnya seperti apa. Untuk HDR-nya sayangnya langitnya agak mendung, tapi masih kelihatan separasi warna abu-abu dan juga warna hitam ya di langitnya. Dan ya seperti ini kondisinya. Dan ini juga mic bawaan dari si Realme 10 Pro Plus 5G-nya. Seperti ini kondisinya. Ya, HDR-nya sayang banget sih nih, awannya lagi mendung. Dan ya udah, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini adalah hasil kamera depan dari Realme 10 Pro Plus 5G-nya. Ini direkam di resolusi 1080 30 fps. Sayangnya untuk kamera depan ini dia mentok cuman ada di 30 fps aja ya. Menurut gua dengan handphone harga 7 jutaan terus kamera depannya cuman bisa direkam 1080p 30 fps, kayaknya agak sedikit kurang ya. Maksudnya gini loh, kayak Poco F3 aja yang waktu itu dijual di harga 5 jutaan, kamera depannya dia udah bisa rekam resolusi 1080p 60 fps, tapi ini cuma bisa di 30 fps aja. Untuk kestabilannya sini menurut gua oke ya, lumayan juara. Dan ini juga adalah mic bawaan dari si Realme 10 Pro Plus 5G-nya. Dan seperti ini HDR-nya, sayangnya memang awannya agak sedikit mendung, jadi nggak bisa kelihatan. Oke, kita lanjut lagi. Realme 10 Pro Plus 5G ini disupport sama baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang punya teknologi lithium polymer yang udah terintegrasi di dalam bodi handphonenya. Dan yang bikin gua amazed itu dengan kapasitas baterai yang gede, Realme masih ngasih dimensi yang tipis di handphonenya. Untuk kemampuannya sendiri ini balik lagi ya sama kebutuhan lo saat pakai handphonenya. Gua pribadi sih dengan penggunaan yang lebih sering nonton YouTube masih aman dipakai seharian. Untuk pengecasannya juga lumayan kenceng dengan charger 67 watt yang dikasih dalam paket penjualannya yang diklaim mampu isi daya dari 0 sampai 50% dalam waktu 17 menit aja. Untuk kemampuan konektivitasnya udah pasti handphone ini udah support 5G, tapi tetap masih bisa nerima sinyal 4G, 3G, sampai 2G ya. Nah untuk Wi-Fi-nya udah menggunakan Wi-Fi 6 dual band, sedangkan untuk Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth 5.2, GPS-nya berbasis Galileo, sudah ada NFC, dan untuk USB-nya udah pakai USB Type-C, tapi masih yang 2.0. Kesimpulan gue untuk handphone ini, kalau ditanya dengan duit 7 juta lo bakal ambil handphone ini atau enggak, gue sih masih agak mikir ya. Tapi karena pemain handphone di harga segini tuh agak jarang, Realme 10 Pro Plus 5G ini bisa jadi pilihan. Dengan harga segini bahkan kurang, lo masih bisa dapetin Xiaomi 12T yang punya charger 120 watt. Tapi ya balik lagi sama kebutuhan yang lo punya juga. Kalau emang lo suka sama handphonenya dan budgetnya ada, silahkan digas aja. Gimana menurut lo Realme 10 Pro Plus 5G? Tulis ya pendapat lo di kolom komentar. Dan mungkin segini aja dulu cerita gue tentang handphone yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!